Memahami Injil Markus bab 5 bagian 2. Hidup dan percaya. Pembelajaran memahami Injil Markus bagian 2 di bab 5 ini melanjutkan video sebelumnya pada bagian pertama. Saat Yesus tiba di kota Gerasa dan menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat, yang jumlahnya sekitar 2000-an, dan mengizinkan roh jahat itu masuk pada kawanan babi-babi, hingga membuat babi-babi itu terjun ke danau dan mati lemas. Sehingga hal tersebut membuat penduduk Gerasa menjadi takut lalu mengusir Yesus dari daerah tersebut. Maka pada video bagian kedua ini, Yesus melanjutkan perjalanan hingga tiba di kota Kapernaum, di tepi danau Galilea. Dan selanjutnya terjadi dua peristiwa yang menunjukkan pada orang-orang dan pada para muridnya tentang kuasa Yesus sebagai penyembuh. Pada peristiwa pertama adalah seorang wanita yang telah 12 tahun mengalami sakit pendarahan dan sembuh hanya dengan menyentuh jubah Yesus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu." Peristiwa penyembuhan ini terjadi saat Yesus hendak menuju ke rumah kepala ibadat yang bernama Yairus, yang memohon agar menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa penulis Markus menyelipkan peristiwa penyembuhan wanita yang sakit pendarahan ini saat Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, sehingga mengakibatkan terlambatnya perjalanan Yesus menuju ke sana. Dan hal itu membuat anak rumah kepala ibadat itu menjadi mati. Mengapa demikian dan apa artinya? Di sini, Markus ingin menyampaikan pesan sebagai berikut. Yang pertama, iman yang dimiliki wanita yang sakit pendarahan dan menjadi sembuh dengan hanya menyentuh jubah Yesus, hendaklah hal itu menjadi pegangan bagi Yairus agar percaya dan jangan takut bahwa Yesus mampu menyembuhkan anaknya, walau disampaikan oleh orang bahwa anaknya telah mati. Yang kedua, kuasa yang dimiliki oleh Yesus kelak saat membangkitkan anak Yairus yang telah mati. Hal ini melampaui segala peristiwa yang pernah terjadi, serta mukjizat yang luar biasa yang disaksikan oleh orang-orang dan para muridnya. Peristiwa selanjutnya adalah membangkitkan anak Yairus yang telah mati.
Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia, masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bila dicermati dengan baik peristiwa ini, seandainya tidak ada peristiwa penyembuhan wanita yang sakit pendarahan itu, mungkin anak Yairus ini segera terselamatkan dan tidak mengalami kematian. Namun justru disinilah letak keindahan yang ingin Markus sampaikan, bahwa kematian bukanlah akhir dari kepercayaan para murid dan orang-orang yang percaya padanya. Dengan kuasa Yesus yang mampu membangkitkan orang yang sudah mati, maka kelak hal itu pun akan Yesus nyatakan pada suatu peristiwa kebangkitannya dari kematiannya. Makanya Yesus berkata pada Yairus dan para muridnya serta pada kita sekarang ini, Jangan takut, percaya saja, walaupun di saat kekacauan dan tragedi hidup sedang terjadi. Karena ketakutan tidak ada gunanya. Yang diperlukan adalah percaya kepada Tuhan yang memberi kehidupan juga dari kematian. Lalu apakah ada makna-makna lain dari dua peristiwa yang Yesus lakukan ini? Pasti ada, yaitu pertama, keberanian wanita yang telah sembuh untuk tampil dan tersungkur di hadapannya saat Yesus bertanya, Siapa yang menjamah aku? Hal ini mengartikan hendaklah kita pun mau datang pada Yesus dengan kerendahan hati bila menginginkan mukjizat terjadi pada hidup kita melalui doa. Karena Yesus itu mudah didekati, seperti yang dilakukan oleh perempuan yang berusaha mendekati Yesus untuk menjamah jubahnya. Kedua, perintah Yesus untuk memberi makan anak yang telah dibangkitkan itu mengartikan bahwa Yesus sangat peka pada kebutuhan akan makanan pada anak itu selanjutnya. Dan itu berarti pula bahwa Yesus pun sangat peka terhadap kebutuhan kita bagi yang mencari Dia.
Demikianlah pembelajaran memahami Injil Markus pada bab 5 ini, dan akan dilanjutkan pada video berikutnya pada bab yang ke-6. Dan kelak di bab 6 nanti, kepekaan Yesus akan kebutuhan makanan bagi orang-orang yang mengikutinya akan terlihat pada suatu peristiwa saat memberi makan 5.000 orang lebih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pengajaran yang diberikan melalui Tuhan Yesus ini. Pengajaran ini menuntun pada iman kami, agar jangan takut, percaya saja pada Tuhan Yesus dalam segala situasi apapun di kehidupan kami. Percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.